Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi berangkat dari Ciputat jam 11. Jam 11 saya melewati banyak kuburan. Saya salam sama kuburan, tapi nggak ada suara jawab yang keluar. Saya mau salam sekali lagi, kira-kira ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini kuburan atau bukan? Ya tunggu, mau salam dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata hidup semua ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sohibul bait, abang saya Bang Ahmad beserta keluarga besar, semoga selalu disehatkan oleh Allah. Amin. Dibanyakin rezekinya. Amin. Dan banyak anaknya. Amin. Nambah lagi, anak udah banyak ya. Biarin biar nambah rezeki. Amin. Kan kata orang dulu kalau banyak anak banyak rezeki. Ada orang Bekasi, anak udah 10. Sukses semua ibu-ibu sekalian. Itu setiap bulannya anak yang 10 store sama maknya, satu orang 1 juta. Jadi setiap bulan dapat 10 juta. Dapat uang bukan girang ini ibu. Masuk kamar, tutup pintu, dibanting pintunya. Nangis sejadi-jadinya. Ditanya sama lakinya, ngapa lo nangis? Ya, kita punya anak 10 orang 10 juta. Nyesal bikin 10 anak. Coba bikin 20 anak, ya 20 juta sebulan. Kata lakinya, jebol goblok katanya gitu. Sampai mana tadi ya? Ibu-ibu sekalian, saya tidak panjang-panjang. Tadi Ustadz Abu Bakar 10 menit aja ceramah. Dia bilang yang penting masuk. Pokoknya ceramah nggak usah panjang-panjang, yang penting masuk. Saya tanya sama Om Ustadz Abu Bakar, Ustadz Abu Bakar ini senangnya pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Kata saya gitu. Jawaban dia, ya panjang masuk semua lah. Maksudnya ceramah. Ya kemana-mana pikirannya tuh. Mau kemana-mana. Ibu-ibu sekalian, bulan puasa berapa hari lagi nih? Seminggu lagi ya. Satu hari itu ibu-ibu ada berapa jam? Ada 24 jam. Di antara 24 jam itu ada beberapa jam yang mustajabah. Ada beberapa jam yang istimewa. Ada beberapa jam yang amat luar biasa. Siapa orang di antara ibu-ibu menggunakan jam dan waktu tertentu, maka ibu-ibu atau siapapun derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda." Dan di sebagian malam fatahajjad bihi, maka sungguh-sungguhlah di malam tersebut, maka bangunlah di malam tersebut, nafilatan laka, ada amalan sunnah buat kamu, kata Allah nih. Jadi siapa orang yang bangun di sebagian malam ini, siapa orang yang bangun pada waktu-waktu tertentu, menurut ulama yakni sepertiga
malam. Orang yang bangun pada malam hari, waktunya umpama jam 2, jam 3, jam 4, subuh. Bangun nih. Di waktu-waktu ini, dia boleh baca Quran, dia boleh sholat sunnah, dia boleh sholat tahajud, dia boleh sholat taubat, dia boleh sholat hajat, atau amal ibadah saja, maka ayyab'atha rabbuka maqamam mahmudah, akan mendapatkan kedudukan yang baik di hadapan Allah. Inilah waktu sehari semalam yang ditentukan oleh Allah, ibu-ibu sekalian, yang bangun pada waktu ini, maka kedudukannya, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, ibu-ibu bangun nggak pada waktu itu? Bangun yang ngapain? Pipis, ya. Pipis atau dipipisin, Bu? Hah? Jadi kalau nanti kita bangun pada waktu-waktu tertentu, jangan lupa gunakan waktu 5 menit atau 10 menit. Habis kita pipis, kita ambil air wudhu, sholat 2 rakaat atau sholat 3 rakaat, sholat witir namanya. Nah, orang yang menggunakan waktu sepertiga malam menurut Al-Quran, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah lagi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah walaupun sedikit. Tuh, ibu-ibu kalau tidur pakai selimut enggak? Kalau enggak pakai selimut berarti ini ayat berguna enggak? Nah, ini ayat menggunakan bahasa kiasan, ibu-ibu sekalian. Orang yang tidur itu dia berselimut. Orang yang tidur itu pasti menggunakan selimut walaupun sarung, walaupun baju tidur. Selimut kan bahasa kita paling yang dingin itu kan. Padahal yang namanya selimut, segala sesuatu yang kita gunakan untuk tidur. Nggak ada ibu-ibu yang tidurnya telanjang. Ada nggak? Jijik lakinya ngelihat jijik pakai mau. Nah, maka di antara 24 jam ini, ibu-ibu sekalian, sehari semalam harus kita gunakan. Kalau setiap malam tidak bisa, maka gunakan 1 kali dalam 1 minggu. Kalau 1 kali dalam 1 minggu nggak bisa, sekali sebulan. Kalau sekali sebulan nggak bisa, sekali setahun. Kalau nggak bisa setahun, sekali seumur hidup. Kalau nggak bisa, mati aja udah. Susah banget ya. Timbang bangun doang. Nah, orang yang menggunakan waktu-waktu tertentu, insya Allah nanti pahalanya amat luar biasa. Kalau pengantin sendirian kan kagak enak ya. Ini mah ada pendampingnya siapa gitu kan, pinjam dulu gitu. Live ini bahaya nih. Istri gua nonton. Nah, saya lanjut ibu-ibu sekalian. 10 hari lagi nanti kita akan masuk dalam bulan suci Ramadan. Maka pada saat kita bangun sahur, sebelum kita masak atau setelah ibu-ibu masak, nanti jangan lupa gunakan waktu tertentu untuk bangun di tengah malam, sholat 2 rakaat. Apa-apa pun saya mah bisa berkeringat siang malam, saya keringatnya. Ibu-ibu sama saya perhatian banget ya. Terima kasih. Jadi gini, terima gaji. Bukan terima kasih, terima gaji. Amplop belum jelas sudah keringatan duluan kita nih. Makanya disiksa. Kalau nggak mengundangnya, Bu, mau datang nggak lo gitu? Nih abang, parah amat nih abang, kata saya. Mau datang nggak lo? Katanya gitu, Bu. Saya bilang gini, Bang, kalau ngundang saya mah make surat yang resmi apa Bang, kata saya. Make tanda tangan. Dia bikin surat sama dia. Kalau ada salamnya, saya bilang, Bang,
Kata salamnya bang, kata saya gitu. Suwe bener dah. Sama mana tadi ya? Amplop. Tenang Bu, kita amplop bagi 2 Bu. Saya isinya ibu amplopnya. Jong. Nah, saya lanjut ibu-ibu sekalian. Nanti kalau ibu-ibu bangun sahur dah tuh, jangan cuma bangun masak doang. Apalagi dalam bulan suci Ramadan, maka gunakan pada malam-malam tertentu, habis kita masak atau sebelum kita masak, sholat 2 rakaat atau sholat 3 rakaat atau menjelang subuh, di situ bisa kita gunakan untuk baca istighfar. Kata Allah, wahum yastaghfiruna bil ashar, mereka istighfarnya di waktu sahur. Yang pertama. Yang kedua, dalam 1 minggu itu ada berapa hari ibu-ibu? Ada 7 hari. Di dalam 7 hari itu ada 1 hari yang amat luar biasa, yang amat istimewa, namanya hari Jumat. Kata hadis Nabi, namanya Sayyidul Ayyam, tuannya hari-hari. Di dalam Al-Quran ada 1 surah nama surat Al-Jumu'ah. Saking hebatnya hari Jumat, saking istimewanya hari Jumat, tidak ada hari selain daripada hari Jumat dinamakan 1 surah. Namanya surat Al-Jumu'ah. Enggak ada surat Al-Khamis, enggak ada surat Al-Thulatha, enggak ada surat Al-Ahad, adanya surat Al-Jum'ah. Berarti hari Jumat hari yang amat luar biasa. Sampai-sampai kata orang kampung, kalau suami istri hubungan badan di malam Jumat, pahalanya sama seperti bunuh 70 Yahudi. Ini malam apa ini ibu-ibu nanti malam? Nah, 5 hari lagi deh Bu, sabar. Terbilang sama lakinya, Pak, bunuh Yahudi yuk, gitu. Nah, di antara hari-hari yang 7 hari itu ada 1 hari yang amat luar biasa. Saking luar biasanya ibu-ibu sekalian, sampai Allah bilang dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian semuanya dipanggil pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segera menuju zikir pada Allah. Ada orang yang ibadah di musholahnya pada hari Kamis, silakan. Yang sholat di rumah pada hari Rabu, silakan. Tapi begitu datang hari Jumat, penggantinya yang biasa sholat zuhur, maka orang berkumpul di masjid-masjid terdekat. Yang biasa cuma 1 shaf kalau sholat zuhur, biasa cuma 2 shaf kalau sholat zuhur. Begitu hari Jumat, sholat Jumat, ramai orang yang sholat. Kadang-kadang ada yang sholatnya cuma hari Jumat, seakan-akan agamanya cuma 1 hari doang. Saking luar biasanya hari Jumat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Yang dipanggil oleh Allah siapa? Yang dipanggil cuman orang yang beriman. Ayatnya bukan ya ayyuhan nas, tapi ayatnya ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman dari kalangan laki-laki yang mau datang ke masjid pas hari Jumat. Maka orang biasanya di kampung-kampung kita malam Jumat ada orang yang datang ngumpul-ngumpul baca surat Yasin. Itu bid'ah apa sunnah? Sunnah. Siapa bilang bid'ah? Ya paling Wahabi doang yang bilang bid'ah. Kata mereka yang sunnah itu baca Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat Al-Quran. Yasin juga ayat Al-Quran. Masa baca Yasin dibilang bid'ah masuk neraka, Al-Kahfi masuk surga, padahal sama-sama ayat. Masa ayat diadu? Artinya yang mau baca surat Yasin pada malam Jumat silakan. Itu juga ayat Al-Quran.
Yang mau baca Al-Kahfi juga silakan, itu juga ayat. Kalau kepanjangan yang mau baca kulhu juga boleh. Kulhu. Maksudnya baca surat Al-Ikhlas. Yang mau 1 juz juga boleh. Yang mau semuanya juga boleh kalau sanggup. Maka ini kalau telat dikasih minum begini. Pokari. Udah tahu penceramanya pakai hitam-hitam. Air warna hitam gitu kayak. Saya ini ibu-ibu sekalian PKH, pecinta kopi hitam. Kalau Bang Ahmad PSK, pecinta susu kopi. Kalau saya minum, Bu, kalau kopi, kalau susu. Saya nggak pernah minum kopi campur susu. Sebab kalau kopi ngajak melek, kalau susu ngajak tidur. Nah kalau kopi susu meremelek urusannya. Nah, baru nyambung. Susu 2, kalau 1 su namanya. Iya kan? Iya, jujur gua mah. Namanya jujur kacang hijau. Oh, bubur ya? Oh, sudah berubah. Ini ceramah apa ngelawak ya? Dua-duanya dah. Nah, ibu-ibu sekalian, mau baca surat apa saja silakan. Pada malam Jumat ada orang-orang yang sibuk kerja, sibuk kesana kemari, maka menyempatkan waktunya. Malam Jumat digunakan untuk baca surat Yasin. Yang mau menggunakan Al-Kahfi silakan. Tetapi di kampung ini karena sibuknya mereka mengadakan pengajian pada hari Minggu atau hari Ahad. Artinya hari apa saja silakan digunakan untuk baca Al-Quran. Syukur-syukur sekali ngumpulnya 1 juz gitu kan. Kalau nggak bisa 1 surat Yasin. Kalau nggak bisa juga baca kulhu. Karena ada sahabat Nabi yang imam itu apa-apa baca kulhu. Sholat maghrib kulhu, isya kulhu, subuh, zuhur, asar dipanggilnya Ustadz kulhu. Sahabat Nabi ini dilapor sama sahabat yang lain, ya Rasul, dia mah apa-apa kulhu. Coba dipanggil tuh. Begitu dipanggil itu sahabat Nabi ditanya, wahai sahabatku, kenapa kamu baca kulhu ya Rasul? Saya senang sama kulhu. Ya sudah, baca terus, kamu masuk surga sama kulhu, kata Nabi. Berarti boleh. Yang nggak boleh itu atau yang bid'ah yang nggak baca sama sekali. Itu yang disalahin. Nah, ibu-ibu sekalian, saking hebatnya hari Jumat ini, orang-orang kampung dulu kalau pada saat malam Jumat ada namanya malam Jumat Kliwon. Ini malam Jumat yang sakral. Dan menurut ulama, menurut pakar sejarah, dalam buku Api Sejarah, dituliskan di situ, Kliwon itu bagian daripada nama Asmaul Husna, diambil daripada huruf Kaf, huruf Lam, huruf Wawu, huruf Nun. Maka pada malam Jumat, orang-orang kampung dulu yang zikirnya apa? Ya Allah ya Kafi, ya Allah ya Kafi, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Nur, ya Allah ya Wahab. Tuh, malam Jumat zikirnya itu, ibu bapak sekalian. Maka kalau kita malam Jumat, jangan lupa zikir, kirim arwah, mendoakan orang-orang di sekitar kita, bahkan mendoakan khusus buat kedua orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Allah yang bilang secara tidak langsung ayatnya, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, segera menuju zikir kepada. Ini khusus pada hari Jumat atau malam Jumat. Kan tidak ada ayat
Idza nudiya lis-sholati min yaumil khamis, ada enggak? Enggak ada. Min yaumil ruba'ah, ada enggak? Enggak ada. Maka silakan ibu-ibu malam Jumat di rumah mau baca Al-Kahfi boleh, Yasin juga. Cuman ibu-ibu zaman sekarang kan, Masya Allah. Sekarang karena ada si Bibi main di sinetron, kan dari jam 5 sore ya sampai jam 7 malam Jumat, bukan lagi baca surat Yasin dan nongkrong di depan TV. Udah baca Yasin si ibu-ibu malam Jumat, pesan sama cucu, nah nanti kalau mulai kabarin saya ya. Baru Yasin wal Qur'anil Hakim udah mulai Shadaqallahul Azim. Itu malam Jumat. Dalam satu hari ada satu waktu yang luar biasa. Dalam satu minggu ada satu hari yang luar biasa. Dan di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada satu bulan yang amat luar biasa. Namanya bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini bulan amat luar biasa karena di dalamnya dianjurkan untuk puasa. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ayat langganan. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk puasa. Hujan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, ausiyama, akan puasa. Ini ayat yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalimatnya bukan ya ayyuhan nas, kalimatnya bukan ya ayyuhal Cikupa, kalimatnya bukan ya ayyuhal Banten, kalimatnya bukan ya ayyuhal Indonesian, tapi kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dari manapun mereka datang, dari mana asalnya, bagaimana warna kulitnya, laki-laki ataupun perempuan, kalau beriman kepada Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk berpuasa. Ini ayat puasanya kapan Ibu? Puasanya dalam bulan suci. Dari mana ketahuannya? Setelahnya ada ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, diwajibkan puasa dalam bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ini diantara keistimewaan bulan Ramadan. Tiada puasa sebulan penuh di dalam bulan Sya'ban. Nggak ada puasa diwajibkan dalam bulan Syawal. Yang ada diwajibkan puasa hanya dalam bulan Ramadan. Sampai-sampai orang yang nggak sholat sekalipun, begitu datang bulan Ramadan, dia menjadi malam sholat taraweh, dia paling depan, semalaman doang di tarawehnya. Iya kan? Itu pun yang diincer-incer, yang bacaannya pendek-pendek. Yang bacaannya kulhu alhakumu, kulhu alhakumu. Yang dicari yang 11 rakaat. Pokoknya kalau ada imam yang bacaannya panjang, Ustadz Abu Bakar bacaannya surat Yasin umpama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kata ibu-ibu, ya surat Yasin dah. Ya, gua pindah nih Bang Haji katanya. Dia pindah sholat ke musola yang samping. Ternyata malam berikutnya Haji Abu Bakar imam lagi di situ. Sampai di sana, ya dia lagi dah imamnya. Akhirnya Yasin juga. Yasin lagi urusannya. Maka ibu-ibu sekalian, di dalam bulan suci Ramadan ini, di dalamnya diwajibkan untuk puasa. Ada amal dia sunnah, yakni sholat tarawihnya. Di dalamnya Al-Quran diturunkan. Bulannya Al-Quran. Orang-orang senantiasa tadarus Al-Quran. Amalan yang sunnah menjadi amalan yang wajib. Amalan yang wajib menjadi berlipat-lipat di hadapan Allah. Kenapa? Ini di antara keutamaan bulan Ramadan. Maka semoga umur kita dipanjangin Allah sampai dalam bulan
sampai dalam bulan. Amin Allahumma amin. Doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Salah. Kan saya mau makan, Ibu. Emang doanya apa? Allahumma barik lana wa balikna. Amin Allahumma. Jangan doa makan, doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Saya kemarin, Bu, ditanya orang, Ustadz, ada nggak doa coblos? Ada, kata saya. Emang doanya apa? Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton fima razaqtana, kata saya. Habis itu ngapain Ustaz? Bapak mandi. Terus mandi apa? Niatnya nawaitul ghusla Jirofi adasil akbari fardillahi ta'ala. Itu menyoblos yang itu, Ustaz. Kan pertanyaannya coblos, kata saya. Kecuali kalau ke TPS. Ibu dicoblos. Ya, dicoblos. Ibu-ibu pintar, gue kan dicoblos, Pak, katanya. Saya juga sama, Bu, saya mah nyoblos di rumah aja, menang mulu saya. Habis di luar kalah. Kok jadi kecoblos-coblosan kita, ya? Yang ngerti nih doang deh, ini kayak kalem. Bu, belum cukup umur yang sama. Sampai mana tadi ya? Nah, ibu-ibu sekalian, maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanggil tuh nanti dalam bulan suci Ramadan. Kita semuanya bisa berpuasa di dalamnya, kita bisa baca Quran di dalamnya, kita bisa infak di dalamnya. Orang-orang yang mengamalkan amalia ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasa untuk buka puasa berbagi buat buka puasa, yang biasa untuk memberikan hidangan biasa berbagi untuk hidangan. Maka orang-orang yang melaksanakan ini, ibu-ibu sekalian, di bulan puasa diistimewakan oleh Allah Subhanahu. Ini hebatnya bulan Ramadan atau bulan puasa. Maka orang yang beriman itu, ibu-ibu sekalian, merupakan orang yang istimewa. Orang yang beriman itu kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh terakhir, ada ayat apa itu? Ibu-ibu punya jemuran nggak di rumah? Punya ya? Udah aja kali ya. Hah? Nanti jemurannya basah, Ibu. Buset, laki jadi korban laki. Ini istri nyuruh-nyuruh laki gitu kan. Noh, Bang Ahmad udah gulung tuh jemuran tuh. Bang Ahmad itu orangnya istiqomah. Sama, gue juga begitu. Lah gue boleh galak di panggung ceramah, pulang ke rumah kata bini nyuci gue. Lah iya, di luar doang gue galak, di dalamnya manut. Saya ini kan ISIS, Bu. Enggak, istri saya itu ISIS. Istri soleha idaman suami. Satu ayat terakhir, Bu, dari saya. Kata Allah, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Man amila, siapa orang yang berbuat baik, laki-laki ataupun perempuan, dia dasarnya iman kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu cuman 2 jenis kelamin. Kalau nggak laki, kalau nggak perempuan, tidak ada banci dalam Al-Quran. Kenapa? Karena banci nyusahin orang. Jangankan urusan kehidupannya, ibu-ibu sekalian. Tuh ngomong banci aja ada yang ribut ya. Karena yang namanya banci, jangankan urusan hidup, Pak, Bu. Kalau dia mati saja susah ngedoainnya. Ya kalau laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau yang mati perempuan Allahumma gfir warhamha. Kalau banci mati kumaha doana? Hah? Akhirnya Ustadz Abu Bakar diundang doa yang mati banci. Lumayan amplop sekali doa 300.000. Dia ngarang doa Allahumma firlahai warhamhai wa'afu'an hai. Kunah Ustadz hai suka hai di lampu merah hai. Oh, ada banci gak? Ayah banci tuh? Ono banci ora? Lara bancir bune. Bahasa Birma, Bu. Birma. Bahasa Sundanya aya bancin teu. Bahasa Jawanya aya banci ora. Bahasa Bimanya wara bancir bune gitu. Kalau penceramah mahal 3 bahasa ibu-ibu sekalian. Aku pernah nggak tuh doain banci? Itu baru doainnya gimana kalau mati itu banci. Pak RT ngumumin di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, padahal yang mati adalah banci. Akhirnya dipanggillah Pak Abu Bakar suruh mandiin. Ya kan, Pak RT manggil itu tuh. Pak Abu Bakar mandiin mayat, laki apa perempuan? Laki. Akhirnya dimandiin tuh sama Pak Abu Bakar. Disiram dari atas, laki nih. Megang dagu, laki nih. Terus ngompol mana-mana. Suruh pakai pampers Bu ini Bu. Bisa ngompol. Pas megang dagu, laki ini, megang dada. Wih, naon itu? Pas Pak Abu Bakar penasaran, Pak Abu Bakar dipegang ayah gunung nah itu. Pas dibuka, wow, kata dia gitu. Langsung dia kabur ngemanggil lu. Akhirnya Pak Abu Bakar ngomong sama PRT, lo ngerjain gua. Ngapa emang lo bilang yang mati laki? Emang laki. Tinggali, kata dia. Ngeliat lo. Ayah etana, ayah naon. Dibuka sama PRT. Wow. Kumaha ieu teh? Panggil Ibu Amilah. Oh, Ibu Aminah ya? Akhirnya kono manggil bini gua aja katanya. Akhirnya Ibu Aminah ada mayat, mandiin mayat. Lah kata laki gua, laki yang meninggal bukan perempuan kata dia. Akhirnya Ibu Aminah mulai mandiin tuh. Megang jidatnya perempuan nih. Megang hidung perempuan nih. Megang dagu perempuan nih. Megang dada yakin dia, oh perempuan ini mah ayah etana gitu. Megang pusar mulai ragu, waduh. Megang di bawah pusar, Seneng ya. Enggak lucu aja. Masya Allah, pas megang di bawah pusar, naon itu ya. Ibu Aminah penasaran, pas dibuka, wow. Banci kan begitu. Akhirnya gimana? Laki, ngapa? Ngerjain gua ya? Kata RT begitu. Habis juga megang atasnya perempuan. Lihat bawahnya. Dilihat tiga-tiganya. Wow, semua. Kumaha ya teh? Mandi bagi 2. Akhirnya
Pak Abu Bakar pusar ke bawah, Ibu Aminah pusar ke atas. Akhirnya amplop bagi dua. Udah segitu aja sudah azan. Saya mah bagi-bagi cerita aja, Bu. Tuh, sudah azan ya. Terakhir, ayat yang tadi saya bacakan ibu-ibu sekalian, siapa orang yang berbuat baik, laki-laki ataupun perempuan, dia dasarnya iman kepada Allah, maka jawaban dari Allah adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Maka balasannya kehidupan yang layak di dunia, di akhirat mendapatkan balasan yang amat luar biasa dibandingkan sama perbuatannya. Orang-orang yang rajin sholatnya, orang-orang yang rajin puasanya, orang-orang yang rajin baca Qur'annya, orang-orang yang rajin wiridnya, yang rajin zikirnya, yang berbuat baik, tapi dasarnya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia, ibu-ibu sekalian. Sebab di antara doa kita adalah Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Di dunia mendapatkan kebaikan, akhirat dapat surga, terhindar daripada azab api. Itu doa hanya milik orang Islam, yang lainnya hanya kebahagiaan di dunia, di akhirat akan diazab oleh Allah. Maka hidup ini isi dengan kebaikan, dan banyak sekali kebaikan itu. Ibu-ibu nyuci di rumah itu bagian daripada kebaikan. Ibu-ibu masak bagian daripada kebaikan. Ibu-ibu ngepel bagian daripada kebaikan. Ibu-ibu ngasih ngopi ke suaminya bagian daripada kebaikan. Jangankan kopi, suruh nyusu sekalipun, itu bagian daripada kebaikan. Sang suami pergi pagi pulang sore cari rezeki, itu bagian daripada kebaikan. Dapat balasan di dunia, dikasih hidup yang layak, yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat orang-orang yang beriman pun mendapatkan balasan yang lebih baik daripada perbuatannya. Sedikit boleh perbuatannya baik, di akhirat mendapatkan balasan yang banyak, yang layak menurut Allah Subhanahu wa taala, asalkan dasarnya iman kepada Allah. Contoh, ini kopi sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Dibandingin sama di warung, ini kopi sedikit. Yes dulu, ini kopi apa susu? Nama juga PKH, pecinta kopi hitam. Ini kopi karena yang bikin adalah orang Islam, orang yang beriman. Dia punya uang 1.000 rupiah, dia beli di warung. Itu bagian daripada amalia orang yang beriman. Dimasakkan airnya, diseduh, dikasih minum ke ustadznya. Ini bagian daripada kebaikan. Maka yang sedikit ini nanti di akhirat dapat balasan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau yang banyak, Ustaz? Ya belum ada sih, baru ini yang ada. Ini sedikit apa banyak? Sedikit dibandingin sama di warung. Karena Bang Ahmad adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya juga orang yang beriman pada Allah. Ini gunakan uang paling juga 10.000 nih. Dikasih minum ke saya. Ini bagian daripada amalia. Dasarnya iman kepada Allah. Nanti pada hari kiamat mendapatkan balasan yang melimpah. Tadi Bang Ahmad sudah siapin singkong buat saya. Udah siapin rabania buat saya. Sudah siapin buah-buahan buat saya. Itu bagian daripada amaliah Bang Ahmad dan istrinya. Bagian daripada kebaikan. Bang Ahmad dan istrinya orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka kebaikan yang sedikit ini nanti pada hari kiamat akan dibalas yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Ahmad sudah menyiapkan 2 juta buat saya. Umpama ini ngaji tafsir. Umpama ini ngaji tafsir. Kan contoh kan boleh. Syukur-syukur kalau bener. Kapan lagi gua bully abang? Siapa suruh jadi abang penceramah? Itu si DL jadi tak lu.
Karena Bang Ahmad adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan rezekinya 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta kepada orang, sedikit dibandingin sama depositnya, maka nanti pada hari kiamat akan dibalas yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kebaikan kita agar dasarnya iman kepada Allah, maka hidup ini akan dijamin oleh Allah, di akhirat akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini jangan pelit-pelit ibu bapak sekalian, apalagi nanti kita bulan suci Ramadan, nanti di situ kita bisa berbagi takjil buat buka puasa. Yang bisa bikin kolak silakan bikin kolaknya, mau kolak singkong, apalagi pisang, ubi, sukun, apalagi kolang kaling, kerikil, jadi kerikil itu ya. Berbagi sama tetangga, membawa ke masjid, suruh berbuka buat takjil, maka orang yang memberikan buka puasa buat orang lain, pahalanya sama seperti pahala orang berpuasa, dan pahala dia tidak akan dikurangin oleh Allah. Itu hebatnya bulan Ramadan, amalia orang beriman kepada Allah. Maka hidup ini jangan sampai pelit. Orang pelit jauh daripada orang pelit. Paham nggak? Orang pelit jauh daripada orang pelit juga nggak mau dipelitin. Sesama pelit jangan saling mendahului. Orang pelit kagak doyan sama orang pelit. Orang pelit akan ba'idum minallah, jauh dari Allah. Allah kagak demen sama orang pelit. Kenapa? Karena Allah ngasih tanpa dia minta, tapi dia pelit sama orang lain. Coba ada nggak yang lahir nih bawa uang? Kan nggak ada. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu dikeluarkan sama ibu kamu dari kandungan ibu kamu. Kamu nggak bawa apa-apa. Sekarang punya apa? Itu semua dari Allah. Timbang 1.000 rupiah, timbang 5.000, orang minta sumbangan buat ngaji, pelitnya luar biasa. Kalau ada panitia yang keliling rumah nih minta sumbangan buat pengajian, ngomel-ngomel dia, ngaji mulu, 5.000, giliran minta kondangan, giliran minta dangdutan, Masya Allah, sampai nyawer-nyawer dia. Paling depan lagi, kan nggak ada orang yang nyawer penceramah. Udah lihat belum? Kalau orang nyawer kori sudah ada, nyawer arti sudah ada, nyawer penceramah belum. Kalau nggak ada, mulai sekarang nggak. Baskom. Ini mah penceramah suwe kata ibu-ibu. Maka orang yang pelit ba'idum minallah, jauh dari Allah. Orang pelit ba'idum minan nas, jauh daripada manusia. Orang pelit kagak didemen sama orang. Jangankan orang baik, sesama orang pelit nggak mau dekat dia. Tuh, apalagi orang pelitnya luar biasa. Maka bulan Ramadan nanti bulan untuk berbagi amal, berbagi takjil, berbagi buat sahur, berbagi infak segala macam. Kalau orang berbuat baik di situ akan dimuliakan oleh Allah, karena bulan Ramadan bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujung ayatnya la'allakum menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa? Lihat ayatnya. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la hudal lil alladzina yu'minuna ghaibi wa yuqimunas wa mimma razaqnahum Di antara ciri orang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum mengeluarkan sebagian daripada rezekinya. Dapat rezeki 1 juta, keluarinnya 50.000 umpama gitu kan. Kan nggak kurang-kurang amat 50.000 mah. Minimal sodako sama anak istri. Kayak saya nih dapat amplop dari Bang Ahmad, ntar pulang sodakohin sama saya mah. Sodakohin sama anak dan istri. Ngapain jauh-jauh? Orang sekarang mah sama bini orang baiknya luar biasa, sama bini sendiri galaknya minta ampun. Sama orang-orang zaman sekarang mah kan tidak boleh seorang istri suara lebih tinggi daripada suami.
Ya kan, ibu-ibu nelpon saya, Ustaz, lembut banget ibu bakal bisa ngisi pengajian nggak Ustaz? Iya, kita juga ikut-ikutan. Iya, ikut-ikutan kita. Begitu sama laki, Pak, waduh, jemuran lo angkat katanya. Insya Allah, sama Ustaz baiknya luar biasa. Ustaz, curhat mulu, curhat lama-lama sama gua maunya. Repot urusannya. Udah tahu kita istiqomah. Iya, makanya gua keluar mulu, bebas ngelirik. Udah, udah, ya. Saya ini orang Bima, Bu. Orang Bima itu bikin mantap. Kenapa pakai belangkon? Ya, ibu-ibu tahu nggak, Bu? Tahu sejarahnya bahwa Bima itu merupakan orang Jawa yang tinggal di Bima. Iya. Nama asli dulu Bojo namanya. Bojo, nah maka orang Bima mau kawin mulu kawin. Nah, Bima itu bikin mantap. Kenapa Bima bikin mantap? Jangan kata orangnya, kukunya pun kuat, kuku nggak ada kuku Cikupa. Emang ada kuku Jawa, emang ada kuku Sunda, emang ada kuku Betawi, yang ada kuku Bima. Makanya kuku Bima kurang kuat, bini marah. Tuh. Yang hari yang Bang Haji Abu Bakar, kuku Bima kurang kuat, bini marah. Makanya minum madu Bima dan susu kuda. Ya. Biar liar tenaganya. Akhirnya tiap malam penyakit mah. Nih ibu-ibu doyan gini amat ya. Udah ngelantur gua. Udah demikian ibu-ibu sekalian. Yuk kita berdoa semoga memasuki bulan suci Ramadan ini kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah. Rezeki kita diberkahi oleh Allah. Nanti kita puasa disehatkan oleh Allah. Umur kita dipanjangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Astagfirullahaladzim.